Ya kadang-kadang nanti di sini belum ada, tapi nanti kalau di luar atau di rumah, insya Allah itu ada. Muncul dia ya. Muncul ya. Nih, nah ini bulu roma saya berdiri nih. Jadi jangan di tengah-tengah, di sini pun bunyi. Asal tidak di sini. Kalau di sini sudah nggak bunyi. Oh iya, ada batasnya. Bapak Ibu lihat di sini sebenarnya ada temboknya nih Pak. Nah itu ya. Tuh bunyi. Ada apa yuk di balik itu semuanya ya? Ini Bapak menurut ilmu arsitektur ini Pak. Di sini ada semacam tekanan udaranya. Saya pun di sini setiap hari juga heran saya itu di sini. Itu kan juga bangunan. Tapi kita tepuk tangan di sana sampai capek tidak akan bergema seperti ini. Hanya di sini ya? Hanya di sini saja. Ya. Sama itu di sana juga sama bangunan. Ya. Nanti Ibu tepuk tangan di sana, coba di dalam jangan di luar, kan sama bangunan. Tapi baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke dalam, itu adik di atas ada tulisan Jawa itu ya. Tulisan Jawa yang di atas itu sebenarnya prasasti, dan tulisan Jawa itu menjelaskan atau menerangkan bahwasannya ini keraton yang merenovasi sultan yang ke-8. Itu tulisan Jawa Pak, kalau saya baca bunyinya Ya. sampeyan dalem engkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, barisan yang kedua di bawahnya bunyinya engkang jumeneng kaping 8. Engkang jumeneng kaping 8. Jadi maksud tulisan itu pada waktu Sultan ke-8 naik tahta atau menjadi raja, tidak lama kemudian keraton ini direnovasi. Iya. Itu arti tulisan Jawa yang di atas ya. Dan di atas kanan dan kiri ada dua bangunan kecil namanya Bangsal Kori, tapi bukan Al-Qoriyatul Qoriah ya. Bangsal Kori ini tempat tugas jaga. Jadi ceritanya dulu kalau ada rakyat atau masyarakat yang ingin bertemu dengan sultan, itu harus duduk di antara pohon beringin di tengah alun. Terlihat dari sini, nantinya orang itu dijemput, maksud tujuan apa untuk bertemu dengan sultan, baru dibawa masuk ke dalam ya. Itu duduk di antara pohon beringin di tengah alun ya. Kalau sekarang Mbak ingin ketemu sultan gampang, cukup menulis surat, kirimkan ke keraton, nanti akan dibalas kapan dan di mana. Terus ngantri ya. Tapi praktis lagi kalau tahu nomor HP-nya Pak Sultan cukup itu sayangnya. Iya ya. Itu apa artinya itu Pak ya? Itu kepala raksasa itu untuk tolak balak. Itu untuk tolak balak untuk mengusir roh jahat. Makoro. Oh ya itu ya. Bukan Ramayana tapi itu raksasa. Rahwana itu. Dia bisa dibilang juga Rahwana, juga bisa raksasa, atau kalau orang Jawa bilang buto. Buto, Ya, foto hijau. buto, ya. Yuk kita masuk ke dalam sini. Ini yang saya heran itu di sini. Ini kan juga bangunan Pak. Tidak ada gema ya? Tidak ada gimana coba Pak. Ini yang tepuk tangan nggak nyata. Ini masuk dalam. Ini makpok, pok ya. Nggak ada daunnya, makpok. Kalau itu kan bunyi ya. Dan ada raja tanpa di sini tidak jadi raja ya. Jadi tempat ini yang dipakai untuk penempatan sultan atau raja. Oh di sini penempatannya. Tempat ini yang dipakai untuk pertemuan atau rapat atau meeting kan. Tapi bahasa yang dikeraton bukan pertemuan, tapi pasebanan atau pasuwanan agung ya. Bismillah, abdi dalam melaporkan kepada sultan. Dan tempat duduk sultan aslinya emas, tapi hari ini kita lihat dari perak, emasnya dikemanakan. Sementara emasnya dipindahkan ke dalam. Nanti lihat yang ketiga. Dan kursi bir ini adalah tempat duduk calon raja, yaitu tempat duduk putra mahkota. Oh yang kursi ini ya? Ya, dan di atas ada bintang yang jumlahnya 8. Ini pun maknanya sama, keraton yang merenovasi sultan ke-8. Ya. Itu yang bangunan yang di ujung, yang kayak masjid. Memang itu masjid Bapak, itu Oh, masjid. miniaturnya masjid besar atau masjid agung. Oh Ini ada miniatur. di depan keraton sebelah kiri. Seperti saya jelaskan tadi, selain keraton dibangun, sultan membangun 3 bangunan. Satu tugu yang di tengah Malioboro tadi, Ya. yang kedua masjid, ini miniaturnya. Ini miniatur yang Masjid ketiga Agung. Istana airnya. Nah, di kampung atau di tempat masjid ini bertempat tinggal pendiri Muhammadiyah Pak. Beliau Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan. Beliau juga seorang abdi dalam keraton Iya. dan tugasnya untuk mendoakan acara-upacara adat Di mana keraton. tinggalnya Ya. Pak? Tinggalnya di Kampung Kauman atau dekat masjid ini. Oh iya, Oh, desa iya. Kauman. Jadi maaf, keraton ke depan ini ceritanya banyak Muhammadiyahnya, keraton ke belakang banyak Nahdlatul Ulama. Nadiyin ya? Iya, Nahdlatul. Tapi sama. Iya. Cuma bedanya kalau Muhammadiyah tidak pakai tahlil, kalau NU pakai tahlil. Iya. Semuanya sama. Iya. Iya. Kalau Bapak main ke belakang keraton sana, sepanjang jalan di situ banyak pondok-pondok Pak. Mm-mm. Pondok
Rapia, Pondok Al Munawir itu ya, itu semuanya ada di sana. Rukem. Maket miniaturnya Keraton Yogyakarta. Oh, ini miniaturnya. Jadi sekarang Mbak berdua, posisi kita ini sekarang baru ada di 1, 2 baru di sini. Ini ada pintu gerbang, pintu ini menghubungkan ke bagian dalam sini. Oh, ya. luas ya? Luas panjang, Pak. Iya. Tapi nanti dibagi 4 ya, bertahap kalau kita Iya. lihat. Ya. Ini ada pintu gerbang besar menghubungkan ke bagian dalam sini, di mana Sultan tinggal di sini. Ini Oh, yang rumah Raja itu ya? Sultan di sini. Mm-mm. Nah, 2 bangunan yang besar namanya Bangsal Kencono. Mm-mm. Ini tempat yang kemarin dipakai untuk acara perkawinan Putri Sultan, Pak. Oh iya iya iya. Di sini tempatnya. Ini untuk presiden ke bawah, Mm-mm. ya. Kalau yang di sana bupati ke bawah, Mm-mm. ya. Artinya di sana kan untuk umum, bebas. Ya. Jadi yang diundang maknya untuk perkawinan Putri Sultan yang diundang tidak penjabat saja, pengemis pun bisa masuk, Pak. Iya iya. Iya ya. Nah ini baik banget ya Mbak, ya. Nggak usah bawa kado, makan aja di sini. Ini namanya Kaputren, tempat tinggal anak perempuan. Ini Kasatrian, tempat tinggal anak laki-laki, ya. Ini namanya tempat namanya magangan. Kalau mau jadi prajurit baru harus magang di sini. Mm-mm. Nah ini alun-alun selatan, alun-alun kidul. Karena apa? Keraton ini diapit 2 lapangan. Itu lapangan depan 4 lapangan sepak bola, yang di belakang 2 lapangan sepak bola, Pak. Nah di sini ada 2 penderingin kembar, Mbak. Nah konon ceritanya kalau Mbak ingin ngetes diri sendiri, Mbak ini orangnya penyabar dan tidak bisa dites di sana. Kalau Anda ya Mbak bisa masuk di antara 2 penberingin dengan mata tertutup, berarti hati Mbak ini sabar dan cita-cita yang Mbak inginkan insya Allah itu akan terkabulkan. Nah nanti di belakang sana itu nggak pernah tutup gitu ya. Iya. Belum tutup bisa. Nah ini yang di sebelah kanan maupun kiri Pak, ini ada 2 kembar namanya Gedung Bali Anginangun. Gedung ini tempat untuk menyimpan alat musik gamelan. Oh di sini. Alat musik itu peninggalan Sunan Kalijogo, Mm-mm. di mana alat musik itu diperdengarkan, diperlihatkan cuma setahun sekali, tepatnya di bulan Maulud. Mm-mm. Keraton kan ada acara sekatenan. Iya. Ya, mungkin Bapak Ibu mendengar tentang sekaten. Sekaten ini asal usulnya dari kata syahadatain. Mm-mm. Artinya orang yang memasuk ajaran agama Islam itu kan harus mengucapkan syahadat. Syahadat, ya. Karena lidahnya orang Jawa, latahnya lain. Ingin mengucapkan syahadaten, jadinya bukan syahadaten tapi sekaten. Yuk kita ke sekatenan. Kata Sunan Kalijogo ya sudah bisanya seperti itu. Barangkali maksudnya sama. Iya iya. Syahadaten kok dibaca sekaten itu. Di sini menyimpan. Kalau ini kan kentongan ya, alam. Kalau ada musibah kebakaran atau pencurian itu dibunyikan. Karena terdengar nanti sana juga ikut-ikutan dipukul, Pak. Oh iya. Kalau pakai alatnya kenceng, kalau pakai tangan ya kurang kenceng. Iya iya. Ya kita masuk sini ya. Bapak Ibu keluarga, bangunan di depan kita ini bukan bangunan keraton. Bangunan ini salah satu peninggalan Universitas Gadjah Mada. Oh. Jadi awal berdiri UGM itu di sini. Oh ini cikal bakal UGM. Ya, cikal bakalnya UGM dan sini tersisa 2 kiri dan sebelah kiri, Pak. Ini sengaja tidak dibongkar, yang lainnya dibongkar. Ini tempat dimanfaatkan untuk ya semacam pembagiannya foto. Nah, sungai putih itu bentuknya seperti ini tadi. Jadi di sini dipakai untuk Universitas Gadjah Mada selama 4 abad atau 25 tahun, Pak. Iya. Di sini ada 4 fakultas. 4 fakultas itu apa saja? 1 hukum, 2 fisipol, ekonomi, dan kedokteran. Hukum, fisipol, ekonomi, dan kedokteran. Ya. Itu foto-foto Sultan, tapi baik sebelum kita ke sana, itu ada alat musik namanya kebubunggan. Alat musik ini kelihatannya jelek, tapi kalau dimainkan suaranya bagus, ya. Dan sedekah itu terbuat dari hasil bumi. Hasil bumi itu dari sayur mayur, ya, seperti kacang-kacangan, dibentuk seperti gunung atau tumpeng. Nah, gunungan seperti ini sebelum dibagi-bagikan ke rakyat, didoakan dulu oleh para pemilik keraton. Setelah doanya selesai, baru dibagikan. Tapi zaman sekarang, doanya belum selesai, sudah berebut. Doanya belum selesai, sudah sakit, kata orang Sunda, ya. Nah, ini gambarnya foto-foto raja, Mbak. Maaf, Bapak Ibu, di sini ada gambar atau foto raja. Dibandingkan berapa buah, Pak? Berapa buah biasanya dibuat gunungan kat?
Satu yang gede itu. Kurungan 9, ada 7 Bu. 7 dibuatnya. Iya, dibuatnya 7. Dan ini ada gambar dimulai dari sultan ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di mana gambar sultan 1, 2, 3 di sini tidak ada, ya karena beliau tidak mau digambar untuk foto. Kalau digambar, menurut kita satu umurnya pendek, yang kedua gampang untuk tidak diketahui musuh. Oh, iya. Itu alasan utama sultan. Dan sultan keempat ini kakak adik dengan pangeran Diponegoro tadi. Di mana sultan keempat ini dari hidup seorang permaisuri Bu. Jadi ini dari kakak kandung. Ini adik kalau dengan pangeran Diponegoro. Ibunya pangeran Diponegoro itu lebih duluan dipersunting, tapi belum tentu sultan mengangkat istri yang pertama sebagai permaisuri. Kebetulan ibunya pangeran Diponegoro ibu seorang selir, ya. Dan pangeran Diponegoro dilahirkan dari ibu seorang selir, maka dia tidak bisa menjadi sultan atau raja. Oh, karena itu ya dia nggak bisa jadi sultan. Iya, kalau kepahlawanan dia besar sekali. Ya. Dan sultan keempat ini punya anak 18 dengan istri sebanyak 9 ini. Ya, sultan keempat istrinya 9, anaknya 18, 9. Dan keempatnya yaitu sultan kelima. Nah, ini sultan kelima ini punya anak 9, tapi istrinya 5. Dan berarti semuanya perempuan. Ya, maka dari situ sultan kelima ini putus digantikan adiknya. Jadi sultan kelima dan sultan kakak beradik dari 18 anak tadi. Namanya ini Raden Mas Gatot Meno karena badannya Meno itu ya. Jadi ini namanya Raden Mas Gatot Meno. Anaknya 9, perempuan semuanya, istrinya 5. Karena perempuan semuanya keturunannya putus. Nah, ibu ini hampir sama dengan sekarang ini. Tapi sultan tersebut tidak mau diturunkan perempuan. Maka sultan keempat contohnya saja itu kan anaknya banyak Pak. Ya. Iya. Nah ini tangga atau jalan yang menghubungkan ke bagian dalam sana ya. Ini pintu namanya pintu Brojonolo, ini tembok ini. Pintunya pun sama juga namanya pintu Brojonolo. Tapi sayang pintu ini sengaja ditutup untuk pengunjung yang ingin masuk nantinya ke dalam sana. Pintunya lewat samping. Oleh samping. Ya, tadi seperti saya jelaskan dari awal 4 tempat yang bisa kita kunjungi. Ya, kita kesini nanti kita lanjutkan ke tempat cerita emasnya. Harusnya laki-laki dan perempuan. Harusnya sepasang ya. Harusnya sepasang. Sepasang ini menceritakan atau menggambarkan Adam dan Hawa, Pak. Di mana Adam dan Hawa itu mendapatkan kesalahan, kemudian diturunkan ke bumi ini bersamaan atau bareng. Oh, ini filosofi ayam yang di sini ya. Filosofinya ayam sebetulnya diturunkan bersamaan atau bareng itu adalah jawaban daripada ayam. Tapi jenis ayamnya ini bukan ada. Ayam itu jenisnya banyak sekali, Pak. Enggak yang sekarang di dalam kerangkeng ini? Ya, itu ada KT, ada yang sekarang ini KT, Pak. Oh, KT ya. Harusnya ada perempuannya. Nah, ayam itu tadi digambarkan Adam dan Hawa. Misalkan Bapak Ibu ditanya ya, kalau ditanya ini Bu, ayam dan telur bukan mana? Kan tidak pernah habis. Iya. Iya. Jadi kalau dijawab ayam dan telur dari mana? Ayam. Nah, ayam dari telur. Dijawab telur dari ayam kan tidak pernah habis. Iya. Jawabnya kalau Bapak Bulat terus itu. Ya bulat kan? Iya. Nah, tadi saya menggambarkan Adam dan Hawa diturunkan bersama atau bareng, itulah jawabnya. Jadi kalau ditanya ayam dan telur dari mana? Bareng, titik. Iya. Kalau nggak gitu nggak habis-habis. Nah ini dengan pemaket miniaturnya Masjid Besar atau Masjid Agung tadi. Ya, ini bentuk aslinya seperti ini Bu. Tapi nanti kalau Bapak Ibu datang ke masjid, loh kok nggak sama dengan miniaturnya? Betul. ya, tonggaknya ya. Itu mempunyai arti juga. Itu 8 Bu. Coba hitung Ibu. Yang seberapa? 8. Oh iya. Karena masjid ini bentuk aslinya oleh Sultan ke-8 ditambah lagi serambi depan. Nah, serambi itu yang menambah Sultan ke-8, hitung pilarnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 kan ketemunya 8. Nah, itu maksudnya masjid dibugar oleh Hebat Sultan yang Sultan 8 ya. Berarti dia udah berpikir jauh ke depan akan dikenang oleh anak cucunya. Hebat. Iya, 8. Jamaah banyak sekali Bu di Masjid Besar atau Masjid Agung. Tidak muat. Maka mau tidak mau ditambah lagi bagian depan. Yang menambah siapa? Sultan yang ke-8. Pohon juga ada artinya ini pohon namanya pohon yang ini ya, soka Bu, atau bunga soka itu bunga oren. Kalau luar juga banyak tapi hanya sebatas pagar rendah ya. Yang tinggi. Oh, ini bunga asoka. Asoka. Bisa tinggi ya? Hati bersukaria bersenandung ya. Iya, saya taunya yang asoka itu yang kan pendek-pendek. ya jadi pagar. Nah, kalau ini yang tinggi. Oh, ini yang tingginya. Iya, bunganya bagus ini. Tapi di balik itu semuanya soka ini untuk sholat balap binatang berbisa. Oh. Yang sebelah kiri dari kerajaan Majapahit
Majapahit dan sebelah kanan dari kerajaan Pajajaran. Jawa Timur dan Jawa Barat bisa bersatu di tengah. Ini kita harus keluar dulu ya. Nanti Untuk masuk ke ini ya, Kereta Raja kita masuknya dari samping. Nah, kita sampai di Museum Kereta Keraton. Kita lihat di sini nanti Kereta Keraton Raja Jogja. Gedungnya terpisah dari tempat tadi. Tapi belakang yang terakhir. Saya Bapak Ibu, tiketnya sama 5.000 rupiah. Tempat fotonya 1.000. Kita dibutuhkan 880.000. 1.880. Maaf ya, Bapak Ibu, ini kereta namanya kereta Kiejung yang atau kereta pesiar. Kereta ini dipergunakan Sultan ke-7. Nah, ini kereta Sultan ke-7. Dipergunakan tahun 1880. Satu-satunya kereta buatan Den Haag Belanda. Pabriknya Herman. Herman, maaf ini namanya. Pak, ininya terakhir dipakai kapan ini Pak? Ini terakhir dipakai waktu acara upacara perkawinan Putri Sultan. Ini fotonya di atas itu. Putri Sultan yang terakhir. Yang terakhir beliau kirap atau keliling Keraton Yogyakarta mempergunakan kereta ini. Jadi kereta ini selain peninggalan Sultan ke-7, kereta ini dipakai untuk acara upacara perkawinan Putri Raja. Oh yang khusus yang ini ya? Iya, ceritanya di sana dibiaskan maka tidak berlebihan ya. Ini kereta ditarik dengan 2 atau 4 ekor kuda. Ini kereta dipakai Sultan ke-8 dan dipergunakan tahun 1901. Kereta buatan Speaker sama Amsterdam Belanda. Yang tadi Den Haag Pak. Yang Ini tadi Speaker. Den Haag, Ya. ini Karena Belanda. di sini hanya 2, Den Haag dan Speaker. Iya. Ya, Speaker Amsterdam Belanda. Kalau suka main bola Bapak, ini klub Ajax. Ayak ya. Amsterdam. Ini Ayak Amsterdam. Ini kereta open car. Bisa dibuka dan bisa ditutup ya. Kusir di sini ya Pak ya? Yang khususnya di depan. Kusir di depan sini Ya, gitu di ya? ini kereta bernama kereta Via Roto Biru. Nih, Kereta kereta yang ketiga. sama peninggalan Sultan ke-8 yang ditarik dengan 2 atau 4 ekor kuda, dipergunakan tahun 1901. Nah, Bapak Ibu, ke-8 karena Sultan ke-8 memasuki zaman keemasan. Ini juga sama peninggalan Sultan ke-8, Bu. Namanya kereta Ki Rejo Pawoko yang dipakai Hamengkubuwono ke-8, ditarik 2 atau 4 ekor kuda. Dipergunakan tahun 1901 buatan Belanda. Sultan yang ke-8 udah meninggal. Sultan ke-8 sudah meninggal, Sultan ke-9 pun sudah meninggal, itu sudah 100 tahun lebih. Banyak itu sejarah. Ya, kita langsung masuk aja ke tempat ruang yang live ya, yang Ini seru. ini yang seru nih. Tapi sebelum masuk, di sini ada 2 kuda ya. Kuda ini terbuat dari kertas, Mbak, dari kartun. Sebab kuda keraton kalau mati itu dikubur seperti manusia juga, Pak. Oh. Ah. Jadi tidak boleh di Ini replikanya aja tidak ya? boleh Ini ya. replikanya, Replikanya ya. Jadi kuda yang putih ini kuda kesayangan Sultan ke-1. Tingginya, besarnya, warnanya namanya Persis. kuda Kiai Cekata. Ini persis segini Persis besarnya. ya Pak ya, Kiai Cekata. Nah, Sultan atau Raja Mbak kalau mau naik ini ada Iya. abdi dalam Pak yang tugasnya untuk jongkok ini. Jongkok kan pendek ini diinjek sini baru bisa naik ke atas. Iya, iya. Oh, diinjak ya. Itu suap pakai suap lagi. Ya, ini namanya kuda Kiai Cekata. Yang hitam ini namanya kuda Kiai Wisnuporo. Ini kuda kesayangan HB Al Jatuh. Ya, ini Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang dilihat dengan 2 namanya Sultan ke-8 namanya kuda Kiai Wisnuporo. Ini yang besarnya warnanya seperti ini. Kita kan ada tuh dilarang pegang Kak. Nah, sekarang ada kereta yang lama tadi ini yang ada penunggunya seperti ini. Nih, lihat kereta yang ada penunggunya nih. Nah, kereta ini Pak, kereta keraton yang paling sakral, yang paling keramat. Kereta ini bukan sembarang kereta, ini pusakanya keraton, tapi bentuknya kereta. Ini Iya. kereta bernama Kanjeng Nyai Kanjeng Jimat. Nyai Jimat. Ini kereta dipakai Sultan ke-1, 2, 3, dipergunakan tahun 1750. Piran ya? Gede ya. Sebelum keraton ada, ini kita sudah ada Pak. Keraton dibangun ya. Ini produksi Belanda. Ya. Ini terbuat dari Ini hadiah Belanda. ini terbuat dari kayu. Terbuat dari kayu besi karet ya, maknya kulit ya. Ini bednya terbuat dari kulit, dari besi, kemudian kayu. Ini- Uniknya kereta ini satu ya, jari-jarinya itu condong atau miring ke dalam, Oh iya. artinya kan tegak lurus. Jadi ini kereta yang sering ada penampakan ini.
Kalau cantik. Ini ada sesajen ya? Iya, Pak. Sesajen. Sebab di sini setiap malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon di sini banyak sekali orang berkunjung. Tapi orang itu datang bukan sekedar mengambil gambar, tapi orang itu ingin sesuatu. Oh. Setiap Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, Bu. Ya, Jadi boleh. ketemu sama yang punya Dibuka kandangnya. untuk umum, Pak. Oh, bukan untuk umum ya. Ya, musrik Bu. Tapi itu karena sudah seperti itu ya sudah biarkan aja. Dan inilah kereta yang paling bagus dan yang paling bermewah. Namanya kereta Tiger Beliso. Tetapi kereta ini lebih terkenal dengan kereta emas. Ini kereta paling mewah. Dan Bapak Ibu sekalian yang dimaksudkan dengan kereta emas itu bukan berarti kereta ini terbuat dari emas, tapi tidak. Tapi yang terbuat dari emas sebetulnya mahkotanya atau kronya. Oh, mahkotanya di atas itu. Iya. Yang hari ini kita lihat itu Oh, berarti yang aslinya itu mahkotanya emas. disimpan. Disimpan ya. Sepertinya kulit, tapi itu triplek Belanda. Ya. Ini kain Belanda. Kayaknya triplek, tapi ini bukan triplek. Ya. Bapak Ibu lihat tadi di rem itu triplek. Nah, Bapak Ibu, kereta ini sudah mengalami renovasi. Satu, tempat duduk kursinya sudah tidak asli. Hiasan yang di belakang pun sudah tidak asli. Iya. Yang teropos atau sobek, maka Tapi itu tahun berapa? ini kereta Besar ini. dari Sultan ke-6. Dari Sultan ke-6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang memperbaharui siapa? Yang memperbarui Sultan boleh ke 9 dan 10. Oh. Ini tingginya berapa ini, Pak? Ini Keretanya? tingginya kurang lebih 3, maksudnya 3 kurang sedikit. Iya, gede ini Gede ya. keretanya. Nah, ini Bapak bisa melihat di sini kalau ini kereta buatan Belanda, merah, putih, biru. Ya, Oh, itu ada bendera Belandanya Dan ya. yang di tengah-tengah ini kalau diperhatikan ya, atau kalau sepintas itu seperti bunga ini. Tapi kalau kita cermati ini tulisan H, B. ini B, ini angka Romawi 5 dan angka 1. Hamengkubuwono 6. Oh iya, Hamengkubuwono 6 ya. Ini kalau Bapak tidak begitu jelas ini grafernya ini. H, Oh, ini iya, iya, iya. angka Romawinya 5 dan angka 1. Iya, Kan itu iya. menunjukkan angka 6, Pak. Di belakangnya itu HNB. Itu HB6 itu, Iya. Hamengkubuwono Sama, dengan 6. ini sama. Iya. Nah, ini kereta yang dipakai Pangeran Diponegoro, Mbak. Nah, ini kereta Ini akhirnya dipakai Pangeran Diponegoro. yang dipakai Pangeran Diponegoro. Ini kereta pun dipakai sebentar, Bu, hanya 5 tahun. Iya. Dari tahun 1825 sampai dengan 1830. Yang terkenal dengan Pangeran Diponegoro. Itu makamnya ada di Sulawesi, ya. Nah, sebab dia dibawa ke Manado, kemudian terakhir dibawa ke Sulawesi, makamnya di Makassar. Iya. Ini Pak pengawal yang dari Sulawesi, di bawah pengawal sultan, pengawal raja. Berdiri Di bawah, dua di atas. Jadi itu capek itu dia. Itu Bapak tadi silakan ambil gambarnya. Itu beliau tidak jauh dari kita. Ada itu beliau. Nampak hari ini cantik kok. Ya, pakai gaun warna hijau, dengannya besar. Ya kadang-kadang nanti di sini belum ada, tapi nanti kalau di luar atau di rumah, insya Allah itu ada. Muncul dia ya. Muncul ya. Nah ini bulu roma saya berdiri nih. Tapi juga ada. Lagi ada penunggunya ini Si bapak ini Ya, sedang duduk bersimpuh di depan. ya, tapi tidak apa-apa, tidak Iya. Memang boleh difoto Pak? boleh Bu, makanya itu dia itu sering sedikit jahil tadi itu kadang-kadang ikut-ikutan gitu loh. Kalau Bapak rombongan rame-rame ya biasanya di tengah-tengah. Pas di foto jadi 5 aja. Iya, Mbak, ini ada 5. Iya. Apa yang mau? Kita berdalam. Itu pun kalau cantik nggak masalah, kalau pas dia diambil gambarnya kadang-kadang juga jelek sekali Bu. Wajahnya mengeluarkan darah, matanya melotot ya, ini berburai khususnya. Gimana cara melihat dianya? Ntar di rumah. Ya. Jangan Jadi diharap nggak boleh. Nanti kalau melihat nanti nggak bisa tidur namanya. Foto aja gimana? Ini Bapak, ini kereta yang sederhana sekali namanya Oh, kereta iya. Kiai Malik Uno. Ini kereta yang dipakai Sultan keempat. Ini kereta ditarik 2 ekor kuda, tahunnya 1815. Sultan keempat yang saudara Diponegoro Betul, ya. ini ada 2 Bu, yang satunya Jolodoro. Jolo itu jaring, Doro itu gadis. Tapi ini nggak terlalu besar keretanya ya. Memang betul Pak, kereta ini simpel sekali, ya praktis kalau untuk masuk-masuk ke pedesaan. Iya, Karena iya. Sultan keempat sering berusuhan di, berusuhan Oh, di iya, iya. desa-desa, mencari gadis Pak. Ya. Cari gadis. Nah ini, sini, nah, masuk sini. Nah ini ada kereta yang gede lagi. Ini besar ini keretanya. Kereta jenazah, mbaknya nggak jadi dekat ya, nggak apa-apa kok ya. Kereta jenazah. Oh, jadi Oh, ini kereta jenazah? Jenazah Sultan ini ya. Betul. semua Khusus ya. raja, selain raja nggak boleh. Ya. Oh selain raja nggak boleh.
Itu foto diambil gambarnya 8 Oktober 88 yang lalu, Bu. Di mana Sultan ke-9 wafat, maka untuk membawa jenazah beliau mempergunakan kereta ini. Sebab ini kereta jenazah buatan Jogja, dibuat oleh Sultan ke-8. Ada pendingin ya Pak dalam ruang? Pendingin ruangan dalam? Oh, tidak ada Nggak ada AC-nya. AC ya? Iya, malah Kasihan justru atuh. di dalam panas ya. Jenazah di Iya. Jenazah pakai AC. Iya. Enggak maksud, iya Jadi makanya. kereta jenazah ini buatan Jadi nggak ada yang Jogja. menunggu tidak? Maksudnya gini pas Kemudian di kiri kanan ini ada pengikat. sama sekali nggak boleh masuk. Untuk senang aja. Ya nanti kalau mau mengeluarkan ya mau keluarga tidak mau. aja ngiringin dengan mobil. Nah ini kereta yang sebelah kiri itu ini kereta putra mahkota ini. Ini calon seorang raja, Bu. Nah ini Mbak foto ini nanti jadi pendapat tinggi. Ini kereta calon raja. Kereta Kiai Bimoraputro, kereta yang dipakai calon seorang raja yaitu putra mahkota. Yang ini dipergunakan tahun 1860 Bapak. Yang Ya. ini yang dipakai Sultan ke-7 tahunnya 1870. Yang ini Made in Yogyakarta tahunnya 1931. Kalau ini dibuat 1938 Pak. Ya. Dan 19 Ini dari apa ini? Kulit bukan? dari kayu, dari kulit, ya. Ini kulitnya ini Pak. Iya. Ini kulit ini. Kulit ya? Iya. Ya, ini. Tapi kalau kena air ya nanti agak ngempes. Tapi kalau kena panas dia akan kenceng sendiri. Iya, iya. Dan kereta ini open cup, bisa dibuka dan bisa ditutup, Mbak. Ya, open cup. Kalau panas dibuka, kalau hujan. Tapi kalau jalannya kenceng, keempat-empatnya bisa naik di atas punggung kuda. Ya. Langsung di kudanya kusirnya ya. Kan yang lainnya kan ada tempat duduk kusirnya, Pak. Iya. Ini enggak ada. Jadi kusirnya seperti Ini itu. tidak ada tempat duduk kusir. keretanya Seperti nggak ini. dipakai lagi. Nah, ini kan ada tempat duduk size-nya, tempat duduk Nah, kusirnya. ya ini ada tempat duduk size nih. Arsunaba. Yang unik cuma ini open cup. Bisa dibuka atasnya, bisa ditutup ya. Hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Kalau hujan ditutup, kalau panas dibuka. Ya. Sultan keempat Pak suka ke desa-desa. Ya. Belusukan cari gadis. Nah, tapi ada juga sudah carinya susah, dapat dibawa pulang ke terima. Bukannya dikembalikan ke orang tua, Bu, tapi Pak Sultan panggil prajurit, prajurit kamu kesini, ini untuk kamu silakan bawa pulang. Kasihan ya. Dikasih ke prajurit. Dikasihkan prajurit. Nggak ada apa-apa kok. Cewek itu dikasihkan prajurit, bukannya dikembalikan ke orang tua. Jomodoro. Nah ini kereta yang besar, namanya kereta Permili atau kereta Bedoro. Kereta ini khusus untuk membawa penari-penari keraton. Oh. Ini kereta bermuatan 16 putri, 4. Oh, iya. Penari keraton langsing kayak Mbak. Kalau kamu nggak muat 16 putri, langsing. Dan ini kereta ke-10 juga sama yang dipakai Sultan ke-8. Di warnanya kuning ini ya. Ini dari dulu seperti ini ceritanya, kuning dan hitam. Kalau dikaitkan dengan politik ini Golkar. Maaf loh. Tapi memang Sri Sultan dulu kan yang 9 Golkar kan? Golkar, tapi itu kaosnya dibuang. Ya, itu memang sebetulnya beliau tidak suka politik. Betul, Indonesia bisa merdeka pun berkat Sultan yang ke-9. Kok gede-gede sih kakinya? Nah ini namanya kereta Permili, ini kereta buatan Yogyakarta. Ini kereta ditarik satu ekor kuda, tapi keunikan kereta ini sopirnya atau kusirnya di belakang. Oh, Di mana selain kusir Pak, menganggapnya sebagai pengawal. Si penumpang bisa duduk di sebelah kanan maupun kiri. Udah deh. Sebab talinya di tengah-tengah, kudanya tetap di depan, Bu. oh talinya tengah-tengah. Ya. Talinya di situ. Jadi sekali lagi si penumpang nggak boleh deket-deketan, si penumpang harus duduknya merapat ke kanan atau ke kiri. Kalau di tengah-tengah tidak tali kendali. Ini konsep awal becak mungkin ya. Kira-kira seperti itu becaknya. Di mana tulisan Jawa ini kalau dibaca bunyinya preman. Preman ya, preman di sini maksudnya untuk pribadi, Bu. Bukan untuk ngojek karena zaman dulu seperti ini banyak ke pasar banyak ya. Maka di sini tertulis preman itu maksudnya untuk pribadi. Pribadi. Bukan untuk ngojek atau cari penumpang. Kalau ini kuda yang berwarna abu-abu namanya Maruto. Bukan Naruto loh ya, tapi Maruto. Maruto itu angin. Angin ya. Dan ini Bapak Ibu satu-satunya kereta buatan Berlin Jerman ini Bapak. Oh, ada yang buatan Jerman. Iya, di sini tertulis Berlin, pabriknya Kusten. Kalau mobil Wah. Mercy nih, ya. Ya, di situ tertulis Berlin, pabriknya Kusten. Di mana ini kereta dipakai Sultan Hamengkubuwono VIII. Jadi ini lambang kerajaan ya Pak ya? Lambang kerajaan. Jadi tulisan Jawa yang di atas ini tulisannya bunyinya HNB atau Hamengkubuwono. Nah ini tahunnya di sini Bu, kalau saya buka tahun 1927. 1927 ini paling muda Pak.
1927 buatan Belanda. Oh iya 27. Buatan Jerman. maaf Jerman ya. ini, Jerman. Buatan Belanda. Kalau ini Belanda punya. Betul. Ini pun adik-adik Sultan punya kereta sendiri. Ya, adik-adik Sultan itu semuanya punya kereta. Betul, Bu. Ini tapi ada di Jakarta. Apa ada kita 25 ya? Adik Sultan itu ada 20 kan cuma satu. Itu tahun 1901 itu sama dengan lahirnya Presiden Soekarno. Cuma tanggal dan bulan yang beda. Kalau Bung Karno tanggal 6 bulan 6, kalau ini tanggal 1 bulan 8. Ya. Nah, ini. Baru direnov. Land Rover Wisma, Land Rover Surabaya, Land Rover. Ini semuanya kita peninggal Sultan Belanda. Dan Bapak Ibu, Land Rover ini bahasa Belanda. Land Rover ini boleh dibaca land owner, tuan tanah atau Tuan tanah. Jadi dulu kalau ada orang yang kaya raya mungkin tidak akan beli kereta. Iya. Kalau mobil Land Rover Pak, Land Iya. Rover. Karena kereta jadinya Land Rover. Yang Rover saya sendiri aja. Dia kan tulisannya Land Rover kan? Yang Rover itu kan. Ini Surabaya, ini Land Rover. Di BDI, yang dulu P3. Lengkap ya lambang partai. Dan dulu tadi Nasdem. Nah ini yang terakhir yang kedua ketiga namanya kereta Pianoto Pro pada Sultan Negara tahun 1991 buatan Belanda. Ya. Baik Bapak Ibu, tiketnya langsung untuk lihat kanting. Baik, inilah perjalanan kita siang ini di Keraton Jogja. Saksikan terus perjalanan kami di My Trip My Holiday.